Ini bendera orang kelas ini. Bagi-baginya nanti aja saya bantu. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu masih semangat? Masih. Mana buktinya? Iki buktiku. Oke, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Kalau saya bukan luar biasa, tapi biasa di luar. Oke, mana semangatnya? Yuk, semangat pagi. Pagi. Biasa di luar. Baik. Bapak Ibu, izinkan saya melanjutkan. Saya ditugasi oleh Bu Evi paling banyak waktunya, karena waktu paling banyak kemudian saya ngajak tim mahasiswa. Baik Bapak Ibu, terkait dengan digitalisasi pembelajaran. Sebelum saya masuk ke digitalisasi pembelajaran, saya tertarik dengan HOT tadi. Bapak Ibu, apakah soal HOT itu harus sulit? Ya. Oke, pertanyaan saya, Bu Asmani sih tentu. Nurul. Nurul, tahu nama istri saya? Enggak. Nah, itu soal HOT atau soal sulit? Hot. Nah, ya, tahu nama istri saya Bu? Enggak. Itu Busuk soal HOT atau gimana? soal sulit? Hot. Ini saya ini tes case saya di sini. Hot apa sulit? Pak Puri hot apa sulit, Pak? Sulit. Oh, sulit. Nah, bukan hot. Nah, begitu saya beritahu namanya bahwa nama istri saya Bugiman, maka itu sudah jadi pengetahuan. Betul? Ya. Nah, tadi yang namanya soal hot itu tidak harus Sulit. Saya hanya bermain, Bapak Ibu boleh tulis 2, 3, 4, 6. Tulis 2, 2, 3, 4, 6. Gunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang hasilnya 24. Itu walaupun kita hanya bekerja 2, 3, 4, 6, kemudian kita hanya menggunakan operasi hitung yang sederhana, jawabannya tidak tunggal. Betul? Ya. Masing-masing itu, dan itulah untuk yang itu bedanya soal sulit dan soal hot. Soal sulit itu hanya kalau begitu diberi tahu menjadi pengetahuan. Oke. Baik, saya akan lanjut sini. Saya nyambung dengan apa tadi yang disampaikan Pak Fajar. Mama. Kalau saya suka mama, tak tambah K. Kenapa? Saya itu mengembangkan alat peraga untuk anak disabilitas. Makanya tadi M-nya adalah mudah. Alat peraga harus memudahkan, memberi kemudahan. Yang kedua adalah aman. Yang ketiga adalah murah. Yang keempat adalah awet. Kelima K-nya ada apa? Khusus. Karena harus untuk tunanetra, untuk tunarungu, untuk tunagangsa itu tentu saja akan beda-beda. Baik, saya akan memulai di pembelajaran digitalisasi. Kata digitalisasi itu apa kok sebenarnya? Bapak Ibu, perubahan yang berkaitan dengan penerapan teknologi. Ngomong digitalisasi kok nggak ada teknologinya? Oke, maka di situ pasti harus ada teknologi. Oke, apakah yang saya lakukan ini sudah termasuk digitalisasi? Ya. Sudah. Sudah. Oke. Nah, kemudian mengapa ada digitalisasi, Bapak Ibu? Ya? Mengapa ini yang kemarin diikuti Ibu Kepala Sekolah, saya baca di spanduknya di BPPMP itu ada transformasi kurikulum ya Bu? Nah, di sana ini Bapak Ibu, transformasi digital mempengaruhi berbagai elemen kehidupan, termasuk di sektor pendidikan. Tentu saja bahwa pembelajaran digitalisasi merupakan inovasi dalam pembelajaran agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Jadi sebenarnya tidak berarti ganti menteri, ganti kurikulum, tetapi karena sebenarnya lebih pada
tuntutan Zaman. perkembangan zaman. Kurikulum itu dievaluasi setiap 10 tahun Bapak Ibu mestinya. Ya ndelalah ganti kurikulum. Maka 2024 ini nanti kalau nanti presiden dilantik, menterinya diganti, ganti kurikulum lagi. Kata kuncinya apa? Ojo kagetan, ojo gumunan. Siap. Ojo nusulan. Kata Bu Wahura ojo nusulan itu betul. Yang penting kita tetap apa namanya mau bisa menerima perubahan itu saja. Ya wis awake dhewe gumunan kagetan terus apa meneh itu wis menutup diri itu ya. Yang penting kita masih terbuka mau menerima perubahan. Sing jenenge peraturan menteri umure mung sesasi ya pernah ono kok Indonesia. Coba apa yang namanya peraturan itu tidak dirumuskan secara matang gitu ya. Ternyata hanya umurnya 1 bulan guys. Tanda tangan rakulaan gitu kan. Jadi gampang. Okay? Nah, ini Bapak Ibu sehingga semua harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kurikulum 2013 mestinya dievaluasi 2023. Tapi sudah langsung diganti gitu kan. Kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu sukanya apa? Kumer gitu. Kalau saya sukanya kurma. Apa itu? Kurma. Kurikulum Merdeka itu saya singkat kurma, kumer kurma. Kurikulum Merdeka itu ya. Oke, baik. Mengapa ada digitalisasi? Yang jelas di sini untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sekarang di era digital ini, kalau pembelajaran kita juga masih zaman pengetahuan kita, keterampilan kita zaman baheula yang nggak kita sesuaikan dengan perkembangan, ya anak-anak nanti akan ketinggalan karena anak-anak nanti kan akan hidup di zaman yang akan datang, bukan zaman yang sudah kita lalui, betul nggak? Itu betul. Oke, prinsip dasar digitalisasi apa Bapak Ibu? Prinsip dasar digitalisasi adalah migrasi perpindahan data tradisional menuju data digital. Sehingga data yang sudah dialihkan data digital kemudian diintegrasikan secara penuh, maka pembelajarannya itu sudah menjadi pembelajaran digital. Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu selama ini juga sudah melakukan pembelajaran digital. Sekurang-kurangnya di dalam pembelajaran digital itu tidak berarti ada hal yang baru untuk Bapak Ibu. Yang sudah dilakukan saja kemudian ditambah disentuh dengan teknologi, maka itu menjadi namanya pembelajaran digitalisasi. Bapak Ibu, saya sedikit cerita, saya punya mahasiswa disabilitas tunarungu di mahasiswa UNES, mahasiswa Ilkom, itu ada mahasiswa tunarungu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin dosen ngajar satu mahasiswa itu untuk bersama oleh satu dosen kan? Maka dia akan kuliahnya bersama dengan mahasiswa reguler yang lain. Layanan itulah yang disebut dengan layanan kelas inklusif. Semua sekolah sekarang ini adalah kelas inklusif. Prinsip tidak mungkin SMP 1 Ngaran akan menolak siswa disabilitas. Ya, ada anak disabilitas datang sini ditolak, sudah daftar gini, daftar SMP kuno kayak gitu. Nggak boleh. Maka di zonasi sekarang ini semua sekolah adalah inklusif. Suka atau tidak suka jenengan itu harus jadi guru inklusif. Nah, gitu ya. Siang malam tunggu panggilan ini ada panggilan. Siang malam tunggu panggilan. Oke. Kemudian Bapak Ibu, nah nih kita coba lihat, kita evaluasi kira-kira ini di sekolah atau namanya digital 1.0. Di antaranya beberapa penunjang terkait dengan fase ini adalah apakah kita masuk di sini? Ada web, ya dong, fasilitas lab komputer dan yang mumpuni. Jangan-jangan yang kita lakukan ini masih digital 1.0, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah di sini sudah menggunakan LMS. Apakah di sekolah kita sudah pakai
e-learning? Pembelajarannya? Ya? Oh, yang hanya TIK ya. Nah, artinya sudah kita lakukan. Kemudian yang digital 3.0, di sini ada penerapan kurikulum berbasis ICT. Di antaranya di sini. Sehingga pelaksanaan program ini saya kira hari ini kami dari dosen pendidikan matematika UNES bersama dengan Kombel apa tadi namanya? Pensibar. Sibar. Sibar. SMP Betul. Negeri 1 Ungaran Sinau bareng. Sibar itu sinau bareng-bareng apa? Sibar-bar gitu kan. Sibar. Sinau bareng kan. Rabar-bar. Sinau rabar-bar. Sensasi rabar-bar. Sinau sepanjang hayat. Dari klasifikasi tadi digital 1.0, 2.0, 3.0 coba kita evaluasi kira-kira kita ada. Oke. Nah, sekarang ini Bapak Ibu kami bersama tim adalah terkait dengan pembelajaran berbasis digital. Yang mau kita kembangkan adalah yang namanya pembelajaran itu pasti dimulai dari perencanaan pembelajaran. Betul? Di dalam kurma perencanaan pembelajaran yang kita kenal dengan Modul ajar. modul ajar. Di dalam modul ajar kayak RPP apa Pak Bu? Mirip. RPP 3 lembar gitu kan. Kalau modul ajar berlembar-lembar gitu. Dulu RPP 10 lembar itu banyak, ternyata modul ajar malah 40 lembar. Mana kalau namanya Merdeka Belajar kan begitu, merdeka ya. Maka Bapak Ibu di dalam mengimplementasikan modul ajar di dalam pembelajaran di kelas itulah kemudian pasti di sana ada komponen bahan ajar, materi ajar. Oke, kemudian di dalamnya komponennya ada media pembelajaran yang tadi disampaikan Bu Endang sama Pak Fajar. Kemudian di sana ada yang namanya asesmennya yang tadi disampaikan oleh Bu Emi sama Pak Walid. Asesmen yang khusus dikembangkan adalah semua asesmen, tapi kita lebih pada pengembangannya tadi apa? Hot, yaitu berpikir tingkat tinggi. Di dalam menyelesaikan soal itu harus didasarkan pada penalaran. kritis. Di antaranya bisa menggunakan melalui analisis, melalui evaluasi maupun melalui kreasi. Itu di taksonomi kan begitu. Nah, kemudian ada yang namanya LKPD atau LKS. LKS itu kenapa LKPD? LKPD itu apa? Lembar kerja, bukan lembar kegiatan. Lembar kerja. Maka di situ adalah isinya lembaran-lembaran pekerjaan-pekerjaan peserta didik gitu, oke? Nah, Bapak Ibu, di dalam rangka pembelajaran berbasis digital kali ini kami akan mengenalkan pada Bapak Ibu bagaimana mengintegrasikan terkait dengan tadi di dalam perangkat pembelajaran tadi yang terintegrasi pembelajaran digital tadi yang terintegrasi melalui yang disebut dengan live worksheet. Bapak Ibu pernah belajar live worksheet? Belum. Sudah? Belum. Kalau sudah berarti cepat, Mbak, Mas. Sudah atau belum? Belum. Oke. Oleh karena itu, untuk memberikan waktu, karena ini perlu waktu lama, kami membawa tim. Ada mahasiswa Mas Dani, Mbak Dia, Mas Alfansa. Kemudian yang di belakang itu ada Mas Ijlal, itu tugasnya pinter tuh, yang cantik-cantik itu jadi fokus itu Bu. Buku kepala sekolah itu kalau ke saya Pak Giman itu kalau yang cantik-cantik apal katanya gitu. Karena tukang bawa kamera itu yang cantik-cantik pasti jadi sorot gitu ya Mas. Makanya harus dihafalin. Maka dari ini saya akan saya serahkan pada
tim kami. Tiru-tiru ah. Tiru-tiru. Mbak Dia ya, karena yang sudah di depan laptop kayak Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Ini dari saya Bapak Ibu, pengantar saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus berinteraksi untuk bisa mendiskusikan terkait dengan pembelajaran berbasis digital. Dalam hal ini kita melalui pengembangan live workshop. Silakan Mbak Dia. Di situ atau di sini? Buat laptop ya? Ya, di situ. Oke, saya bantu di sini. Harus apa? Bisa Pak? Oh. Langsung aja Mas.